Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua tentang metodologi penelitian. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas pengenalan mengenai apa itu penelitian dan langkah-langkah yang umum yang ada dalam penelitian, terutama dalam penelitian yang sifatnya penelitian ilmiah. Di pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan bahwa eh, langkah yang paling harus dilakukan dalam sebuah penelitian itu adalah menemukan masalah yang ingin dikaji. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu masalah dalam penelitian, atau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan istilah research problem. Nah, dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian ini, hal yang paling harus kita ketahui dulu adalah apa itu research problem, atau apa itu masalah penelitian. Saya mengangkat dua buah definisi tentang masalah penelitian. Definisi yang pertama mengatakan bahwa masalah penelitian merupakan sebuah pernyataan. Di sini ada kata pernyataan ya, sebuah pernyataan tentang keingintahuan, tentang kekhawatiran, tentang sebuah kondisi yang harus ditingkatkan, sebuah masalah yang harus dihilangkan, atau pertanyaan yang terus mengganggu, pertanyaan yang terus muncul dalam kajian-kajian akademik gitu ya. Secara umum artinya masalah penelitian ini adalah sesuatu yang menggelitik atau sesuatu yang membuat seorang peneliti tertarik untuk mencari informasi lebih, untuk mendapatkan solusi, untuk bisa mencari penjelasan yang lebih luas lagi terhadap sebuah masalah. Ini yang kita sebut dengan masalah penelitian. Jadi jangan terpaku pada kata masalah yang seolah-olah merupakan sesuatu hal yang negatif ya. Jadi meskipun disebutnya masalah, tetapi ini bisa saja menjadi sesuatu yang dianggap menarik dan ingin dikaji. Kata kuncinya menarik dan ingin dikaji oleh peneliti. Entah itu hasil-hasilnya bisa menemukan sebuah solusi, entah itu nanti hasilnya bisa memperbaiki sebuah keadaan atau apapun. Nah, dalam konteks pendidikan, kalau kita arahkan lagi ke bidang pendidikan, research problem itu adalah masalah yang muncul dalam dunia pendidikan, kontroversi yang muncul dalam pendidikan, perdebatan yang muncul dalam dunia pendidikan, yang mengarah pada, yang membawa pada, atau yang menunjukkan, yang menarik si peneliti untuk melakukan penelitian. Artinya ini masalah penelitian ini adalah sesuatu yang memantik, yang memicu, sesuatu yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi disebutnya itu gampang-gampang susah ya kalau saya katakan, karena eh, perlu insting atau perlu eh, keingintahuan yang baik ketika menjadi seorang peneliti untuk memulai sebuah penelitian, karena menemukan masalah penelitian, termasuk saya ketika pertama kali mencoba melakukan penelitian pun bingung, ini apa yang harus saya cari, apa yang harus saya lakukan, dan dari mana memulainya. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini ya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi standar dari yang disebut dengan masalah penelitian. Baik, sebelum kita masuk ke tatanan praktis atau langkah-langkah praktis dalam mencari atau menemukan masalah penelitian, eh, kita harus mempersiapkan diri dulu dengan hal-hal yang apa sih yang diperlukan ketika ingin melakukan atau ingin menemukan sebuah masalah penelitian. Ini saya menuliskan ada 5 hal yang eh, sangat diperlukan dalam proses melakukan penelitian. Yang pertama adalah curiosity. Curiosity yang dimaksud di sini adalah seorang peneliti yang baik itu harus memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal yang dia temukan atau yang dia ingin teliti. Mustahil penelitian akan jujur atau menjadi penelitian yang baik jika penelitinya itu sendiri tidak peduli atau bahkan cuek terhadap apa yang akan dia kaji. Peneliti yang baik
selalu memiliki keingintahuan terhadap sebuah objek atau sebuah masalah atau sebuah isu atau sebuah fenomena yang muncul yang mendorong dia untuk tetap mengikuti masalah tersebut sehingga dia memperoleh pendalaman yang lebih. Jadi curiosity ini atau keingintahuan inilah yang harus dibangun sebagai seorang peneliti. Jadi jika Anda ingin menjadi peneliti yang baik, bangunlah keingintahuan, bangunlah kesadaran dengan ada hal-hal yang ada di sekitar kita. Maksud di sekitar itu bisa di sekitar secara physically, di sekitar lingkungan kita, atau di sekitar itu adalah di dunia yang kita geluti. Misalnya ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia eh, kesehatan, atau ada yang di dunia hukum dan lain-lain. Itu mereka harus sadar dan mengikuti apa yang ada di sekitar mereka, kemudian mencari masalah yang membuat mereka tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Ini menjadi modal yang sangat penting bagi peneliti karena tanpa adanya curiosity atau keingintahuan yang baik, sebuah penelitian akan terasa hambar. Karena penelitian yang baik itu secara ideal harus diawali oleh keingintahuan yang sangat besar terhadap sebuah masalah. Karena ketika seseorang benar-benar ingin tahu terhadap sebuah masalah atau sebuah objek atau sebuah fenomena, maka dia akan dengan sungguh-sungguh atau dengan eh, benar-benar totalitas dalam mencari atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, eh, skill juga ya yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang peneliti atau untuk melakukan penelitian adalah kemampuan untuk problem solving. Artinya ketika menemukan masalah, kita tidak fokus pada masalahnya, tetapi dari masalah tersebut kita bisa menawarkan apa, ada solusi apa yang bisa kita buat, ada obat apa yang bisa kita tawarkan terhadap masalah tersebut. Nah, jadi peneliti itu ketika menemukan masalah bukannya ruwet dengan masalah tersebut, tetapi justru mencari solusi bagaimana masalah yang muncul ini bisa dipecahkan, bisa diuraikan, bisa diperbaiki dan seterusnya. Jadi peneliti yang baik itu kalau menemukan masalah nggak usah pusing gitu. Ya ikuti aja masalah tersebut, kaji, pelajari, kemudian ada nggak solusi atau eh, langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki keadaan tersebut. Itu modal yang kedua ya, modal yang penting. Jadi kalau seorang peneliti yang baik ketika menemukan masalah jangan bukannya stres atau bereaksi negatif atau reaksinya itu jelek, tetapi lebih pada ini ada sesuatu yang harus saya selesaikan, ini harus ada sesuatu yang layak untuk saya kaji, untuk saya teliti, dan saya akan cari solusinya. Meskipun pada prosesnya nanti solusinya pun belum tentu ditemukan, tetapi ada proses untuk uh, ingin memecahkan masalah tersebut. Oke, itu modal yang kedua ya. Kemudian modal yang ketiga dalam melakukan penelitian itu adalah adanya fokus dan kesungguhan gitu ya. Jadi peneliti yang baik itu harus benar-benar intens, terarah, benar-benar enggak dalam ketika menghadapi suatu objek atau sebuah fenomena atau sebuah masalah, fokus dulu di masalah tersebut, enggak apa ya istilahnya itu nggak pindah-pindah dulu, benar-benar sampai dia memenuhi keingintahuannya, dia benar-benar mencurahkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Ini juga termasuk bagian dari modal dalam penelitian karena sebuah penelitian kadang mengharuskan seseorang untuk meluangkan banyak waktu ya, bisa misalnya ada penelitian yang hanya selesai mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada yang bahkan dalam jangka waktu sekian tahun atau ada yang berpuluh-puluh tahun hanya untuk mengkaji, menghadapi atau menyelesaikan sebuah masalah atau isu. Dan ini benar-benar menjadi modal yang utama karena ketika peneliti yang baik dia akan bersungguh-sungguh untuk menggeluti apa yang dia kaji tersebut. Ini modal yang penting juga ya. Kemudian modal yang keempat yang perlu dimiliki oleh seorang peneliti adalah dia mampu menggunakan atau memperoleh sumber-sumber eh, kajian pustaka ya. Kajian pustaka itu artinya teori-teori sebelumnya dia harus sudah tahu, penelitian-penelitian sebelumnya juga dia harus dapat. Nah, mustahil seorang peneliti yang baik bisa ujug-ujug atau tiba-tiba paham tanpa dia membaca terlebih dahulu, tanpa dia memperoleh informasi secara tertulis, tanpa dia membaca buku-buku teori yang berkaitan dengan bidang yang digelutinya. Artinya,
peneliti yang baik harus benar-benar bisa paham mana sumber yang bisa dia gunakan, mana sumber yang baik untuk dia gunakan, mana sumber yang mendukung penelitiannya dia, mana sumber yang mungkin bertentangan dengan penelitiannya dia. Artinya setiap sumber yang memperkuat ataupun yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dia harus bisa mampu mengakses dan menggunakannya dengan baik. Mengakses segala informasi secara teori atau secara kajian-kajian literatur yang bisa mendukung atau yang berkaitan dengan penelitiannya tersebut. Ini juga membutuhkan pada dasarnya sebetulnya peneliti itu harus dimodali dengan minat baca yang tinggi juga, karena dia tidak bisa mengandalkan hanya kemampuan atau eh, pemahaman yang ada tanpa membekalinya dengan pemahaman-pemahaman yang lebih luas. Nah, pemahaman yang lebih luas ini harus diperoleh dengan banyak membaca. Artinya, kalau ingin menjadi peneliti, siap-siaplah Anda akan berurusan dengan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan buku yang harus Anda baca agar menjadi ahli di bidang atau di topik yang sedang Anda kaji. Kemudian, langkah yang atau modal yang kelima yang sangat diperlukan oleh seorang peneliti yang baik adalah kemampuan untuk menulis. Uh, sangat disayangkan jika sebuah hasil penelitian tidak pernah dipublikasikan atau tidak pernah tercatat secara tertulis ya, tidak pernah dipublikasikan. Penelitian yang baik itu ya mengharuskan penelitinya itu harus bisa menyampaikan apa yang sudah dia lakukan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan dan dia kaji secara tertulis. Nah, proses menulis ini pun termasuk proses yang panjang, dari mulai membuat draft, membuat tulisan, memperbaharui tulisannya, memperbaiki tulisannya, dan itu siklusnya berulang-ulang. Kadang satu tulisan yang baik itu mungkin bisa diolah dalam beberapa kali siklus. Artinya siklus itu udah di draft, diedit, ditulis kembali, diperbaiki lagi dan sebagainya. Ini juga menjadi proses yang panjang ya, karena menulis bagi sebagian orang yang belum terbiasa mungkin akan menjadi proses atau kegiatan yang melelahkan atau bahkan tidak menyenangkan. Tapi kembali lagi pada tadi konsep awal, mustahil penelitian yang baik akan diwariskan kalau dia tidak dituliskan, tidak dipublikasikan. Sepertinya menjadi hal yang wajib sekarang bagi setiap peneliti untuk bisa mempublikasikan atau untuk mendokumentasikan hasil penelitiannya secara tertulis. Nah, ini modal ya, modal ketika Anda ingin menjadi peneliti yang baik. Sehingga 5 modal ini meskipun tidak sifatnya eksklusif, itu pasti hanya itu saja modalnya. Ada modal-modal yang lain yang mungkin diperlukan untuk menunjang eh, eh, hasil penelitian seseorang menjadi lebih bagus. Nah, mari kita mulai dengan sekarang kita masuk ke tatanan teknis tentang bagaimana sih kita bisa memperoleh atau bisa menemukan sesuatu yang bisa kita jadikan kajian dalam penelitian kita ya. Nah, sebetulnya saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya, di video yang lain, tentang bagaimana kita bisa menemukan atau bisa memperoleh masalah penelitian. Masalah itu, ingat tadi saya sebutkan, bukan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang selalu negatif, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang positif atau sesuatu yang menarik, sesuatu yang layak kaji, ya, layak kaji. Nah, ada beberapa sumber yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi atau ide dalam menemukan atau mencari masalah penelitian. Yang pertama, kita bisa memulainya dengan menggalinya dari pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini biasanya setiap orang memiliki pengalaman pribadi ini ya. Meskipun tidak saya rekomendasikan di peneliti-peneliti pemula, yang artinya yang baru belajar mencari masalah dalam penelitian untuk langsung menggunakan personal experience. Personal experience ini mungkin dibutuhkan juga background knowledge yang bagus ya mengenai apa yang ingin dikaji. Nah, tetapi bisa menjadi sumber inspirasi, artinya bisa menjadi sumber ide ketika Anda ingin memulai sebuah penelitian.
Apa-apa yang pernah Anda temui, apa-apa yang pernah Anda temukan, apa-apa yang pernah Anda eh, jalani dalam kehidupan keseharian, semua orang pasti memiliki pengalaman yang masing-masing ya, personalnya. Dari pengalaman ini orang bisa menggali, oh saya pernah menemukan sebuah fenomena yang baik begini 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 begini. Sepertinya itu bisa menjadi eh, bahan atau ide atau masukan ketika Anda ingin menemukan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, em, ketika Anda menjadi misalnya seorang mahasiswa ataupun jadi siswa, Anda itu pasti mengalami yang namanya pengalaman pribadi ketika belajar bagaimana, ketika mengalami kesulitan belajar bagaimana, ketika mengalami interaksi dengan guru bagaimana, perlakuan guru bagaimana, sikap Anda terhadap guru bagaimana, sikap Anda terhadap pembelajaran bagaimana, itu bisa menjadi bagian dari personal experience yang bisa Anda gunakan ketika mau membuat sebuah penelitian. Eh, eh, Personal experience ini tentu dari sudut pandang karena sifatnya personal, artinya individual, mungkin tidak sama ya antara satu individu dengan individu yang lainnya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang tidak sama. Tetapi balik lagi, ini bisa menjadi sumber inspirasi atau sumber ide ketika Anda mau membuat sebuah penelitian. Nanti karena ide ini nanti akan terfilter lagi nanti di langkah yang kedua, yang waktu kita di video pertama saya jelaskan bahwa langkah kedua itu ada reviewing the literature. Kita mencari literatur-literatur terkait, kajian-kajian pustaka dengan yang berkaitan dengan masalah yang kita minati. Nah, nanti akan terfilter lagi dari personal experience itu betul nggak bahwa pengalaman ini bisa layak dikaji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah professional experience atau ada yang menyebutnya practical experience. Uh, Personal atau saya tuliskan practical experience ya. Ketika seseorang menjalani profesi tertentu bukan pengalaman pribadi tapi menjadi pengalaman yang dia alami dalam dunia kerja, dalam bidang ilmu yang dia geluti, dalam dunia profesional yang dia kerjakan, dalam pekerjaan yang dia selalu lakukan yang berulang-ulang, atau dalam keseharian yang sifatnya berkaitan dengan bidang ilmu, bidang keahlian, atau bidang pekerjaan, orang pasti menemukan eh, pengalaman yang sangat-sangat aktual atau nyata dibandingkan dengan hanya pengalaman secara teoritis. Mungkin di secara teori ada teori A, B, C, D, tetapi ketika di lapangan, ketika terjun langsung sebagai praktisi atau sebagai seorang profesional di bidang tertentu, orang tersebut akan menemukan sesuatu hal yang sedikit berbeda atau mungkin jauh berbeda dari apa yang disampaikan secara teori. Nah, relatif professional experience atau practical experience ini relatif lebih kuat ya dibanding dengan personal experience, karena personal experience mungkin sudut pandangnya masih bisa dikatakan sudut pandang secara awam. Tetapi ketika masuk ke professional experience atau practical experience, pengalamannya itu menjadi pengalaman yang dialami oleh praktisi atau oleh orang yang melakukannya secara langsung, oleh orang yang terjun di bidangnya secara langsung. Ini relatif lebih kuat dibanding dengan personal experience yang pertama tadi. Nah, inspirasi Anda juga bisa Anda kaji, misalnya ketika seseorang sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun, 10 tahun, dia akan relatif mudah untuk menemukan masalah yang bisa dia jadikan sebagai bahan penelitian dibandingkan dengan orang yang misalnya baru memiliki pengalaman yang baru sedikit, misalnya baru setahun 2 tahun terjun sebagai guru atau pengajar atau pendidik. Mungkin orang tersebut akan relatif lebih kesulitan untuk merumuskan ide atau menemukan masalah yang akan dia kaji untuk dijadikan bahan penelitian. Ketika pengalamannya semakin banyak, opsi untuk atau ide untuk memperoleh uh, uh, inspirasi untuk melakukan penelitian pun biasanya akan lebih banyak karena dia sudah menempuh atau melalui banyak hal yang secara nyata terjadi di bidang ilmu tersebut. Itu juga termasuk langkah yang bisa kita ambil ketika kita ingin merumuskan atau menemukan masalah dalam penelitian. Kemudian inspirasi yang ketiga atau sumber ide yang ketiga yang
peroleh dari memperoleh eh, masalah penelitian adalah dengan literatur reviewing. Literatur reviewing ini artinya seseorang harus banyak baca dulu ya, banyak baca. Seseorang yang hobi membaca terutama hal-hal yang berkenaan dengan bidang ilmu, dengan minat, dengan keahlian atau bidang pekerjaan yang dia geluti, itu cenderung memiliki ide yang lebih banyak ketimbang orang yang eh, relatif kurang dalam dalam membaca. Nah, literatur reviewing dalam research itu eh, bisa menjadi sumber misalnya begini, ketika Anda ingin punya sering baca artikel atau publikasi ataupun baca proceeding ataupun baca buku teks dan sebagainya, biasanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau keingintahuan-keingintahuan yang bisa dijadikan sebagai basis atau sebagai trigger atau sebagai pemicu ketika Anda ingin membuat penelitian. Jadi semakin banyak baca, biasanya tetap akan menjadi semakin banyak ide. Kurang baca, ya begitulah. Ide pun relatif susah untuk muncul ya. Nah, itu juga sangat kuat karena dari banyak membaca, dari banyak memperoleh asupan secara sumber-sumber yang bisa dipercaya, kita akan relatif lebih mudah atau lebih kuat dalam memunculkan ide-ide dalam penelitian tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah yang keempat ini kita harus lebih up to date dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Artinya observing social issue itu yang maksudnya apa yang terjadi atau apa yang berkembang di eh, sekitar kita itu kita harus benar-benar bisa mengamatinya dengan baik. Nah, tetap kembali lagi pada modal awal bahwa ketika mengamati itu harus ditemani, harus dibarengi dengan yang namanya keingintahuan yang bagus. Sehingga ketika hasil dari pengamatan tersebut, eh, kita bisa memperoleh sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai eh, inspirasi atau ide atau gagasan untuk memperoleh sesuatu untuk dikaji ya. Nah, yang kelima biasanya kita melakukan brainstorming. Brainstorming itu kita bisa melakukannya dengan berdiskusi dengan rekan sebidang ilmu, rekan sejawat atau orang dengan latar belakang keilmuan yang sama, latar belakang pendidikan yang relatif sama atau dengan di dunia kerja yang sama. Itu kita bertukar ide, saling saling eh, saling saling bertukar pendapat. Biasanya juga ketika berdiskusi seperti itu, kita juga bisa memperoleh ide untuk melakukan sebuah penelitian. Makanya dalam dalam budaya akademik itu bertukar pendapat atau menemui atau mendatangi atau menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah itu termasuk yang dianjurkan sebagai eh, kegiatan yang harus dilakukan karena dari sana biasanya menghadiri kegiatan-kegiatan ilmiah, bertukar pendapat dengan orang lain, kita bisa memperoleh ide yang baru, ide yang mungkin tadinya kita tidak ketahui untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk penelitian. Nah, dan yang terakhir, kita bisa memulai dari hampir mirip dengan yang nomor 3, tetapi lebih spesifik ke starting from the existing theories. Biasanya dalam bidang ilmu, setiap bidang ilmu ada teori-teori besar yang dianut oleh madhab-madhab yang ada di bidang ilmu tersebut. Misalnya dalam uh, dalam dunia pendidikan ada teori behaviorism, social constructivist dan sebagainya. Nah, teori-teori besar itu kemudian kita bisa baca dan pelajari sehingga nanti turunan-turunannya kita bisa memperoleh uh, fragmen-fragmen yang kita bisa angkat sebagai bahan penelitian juga. Jadi hampir mirip dengan nomor 3. Kalau nomor 3 lebih umum membaca hampir semua bentuk literatur pendukung, sumber pendukung. Tapi kalau nomor 6 lebih spesifik ke apa sih teori-teori besar yang dimunculkan dalam bidang ilmu yang ada. Maka teori tersebut nanti akan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain. Nah, itu adalah 6 hal ini yang mungkin bisa kita gunakan
Mungkin kita bisa menggunakan salah satunya, 1 dari 6 itu, atau mungkin 3 dari 6 tersebut, atau mungkin kesemuanya kita gunakan untuk melakukan memperoleh sebuah ide untuk melakukan penelitian atau menemukan masalah penelitian. Itu kembali lagi kepada preference atau apa ya, pada taste atau pada selera setiap orang. Mungkin ada orang yang lebih suka dengan memunculkan personal experience-nya atau profesionalnya, atau lebih senang dari sumber-sumber yang dia baca. Itu akan menjadi pilihan Anda. Tetapi setidaknya dengan adanya 6 sumber ini, Anda bisa memperoleh ide untuk memulai sebuah penelitian. Nah, ketika sudah memperoleh ide, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin apakah ide yang saya miliki ini layak teliti, atau memang ide tersebut layak dilakukan untuk menjadi sebuah penelitian, layak digunakan dalam proses penelitian. Nah, kita bisa menggunakan indikator-indikator yang digunakan oleh Krebswell untuk mengukur apakah ide yang kita miliki ini benar-benar bisa researchable atau sesuatu yang layak untuk diteliti. Nah, kita bisa mengukurnya dengan menanyakan 6 pertanyaan yang fundamental, meskipun tidak harus selalu pertanyaan ini yang digunakan sebagai indikator, tapi 6 pertanyaan ini rasanya dianggap sebagai sesuatu yang fundamental ya, atau menjadi dasar utama ketika ingin menguji apakah masalah tersebut layak research atau tidak. Nah, pertama yang harus kita tanyakan ketika kita sudah menemukan masalahnya adalah apakah kajian yang akan kita lakukan terhadap masalah tersebut akan memberikan fill the gap, itu artinya mengisi puzzle bagian-bagian yang belum disentuh dari literatur atau pustaka yang ada. Karena penelitian itu seperti melihat sebuah objek dari berbagai sisi. Nah, apakah apa yang akan kita lakukan nanti akan mengisi puzzle tersebut sehingga menjadi lebih lengkap lagi? Mungkin kita melihatnya dari sisi yang lainnya dan sebagainya. Atau mungkin dalam penelitian sebelumnya belum ada kajian di wilayah tertentu yang nampaknya ini bisa menjadi celah untuk kita. Oh, bagian ininya belum. Kalau saya analogikan, kalau misalnya ini penelitian ini existing literaturnya itu meneliti tentang gajah misalnya. Ada gajahnya itu yang udah meneliti tentang belalainya udah ada, tentang gadingnya udah ada, tentang badannya udah ada. Tiba-tiba kita melihat celah bahwa belum ada nih yang meneliti atau mengkaji tentang ekor gajah tersebut. Nah, penelitian meneliti tentang ekor gajah ini bisa menjadi sumbangan yang besar untuk mengisi gap yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, karena ekornya nih belum pernah ada yang meneliti, sedangkan bagian-bagiannya sudah ada. Ini juga disebut dengan fill the gap, mengisi kekosongan yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau dengan literatur-literatur sebelumnya. Nah, jika misalnya penelitian yang akan kita lakukan atau masalah yang kita lakukan ternyata bisa menawarkan ini, sepertinya masalah yang kita ajukan itu layak untuk teliti. Yang kedua, pertanyaan yang dijadikan indikator untuk mengukur apakah layak teliti atau tidaknya masalah kita adalah apakah penelitian yang akan kita lakukan itu mengulangi artinya boleh di sini replicating mengulangi penelitian terdahulu untuk mungkin memperoleh hasil yang relatif sama atau mungkin berbeda ya. Tetapi kenapa boleh mereplikasi? Karena setiap penelitian mempunyai setting yang bisa dianggap berbeda. Jika di tempat tertentu penelitian ini hasilnya adalah A, ada kemungkinan ketika beda tempat atau dengan setting yang berbeda, hasilnya pun mungkin sedikit berbeda atau jauh berbeda. Misalnya kalau penelitian metode, misalnya grammar translation method, tetapi ketika ditempatkan di setting yang native speaker, itu berhasil. Tapi ketika di foreign language atau di second language settingnya, apakah itu juga akan berhasil? Nah, itu bisa menjadi pembuktian apakah ada penelitian sejenisnya yang sebelumnya dengan penelitian masalah yang kita kaji itu sama.
tetapi dengan setting yang berbeda. Itu juga pasti diperbolehkan, dan ini akan menjadi indikator, oke, karena orang lain pernah meneliti ini, tetapi dengan konteks yang berbeda, bahkan penelitian, maka penelitian yang akan saya lakukan pun dengan masalah yang sama, itu layak untuk diteliti. Jadi penelitiannya sama, tetapi settingnya bisa beda. Partisipannya, atau tempatnya, atau objeknya itu mungkin beda. Kemudian, indikator yang ketiga, kalau kita ingin bertanya, apakah penelitian yang kita lakukan ini memberikan extend past research, artinya mengkaji, menggali lagi lebih dalam dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau tadi penelitian adalah di indikator awal adalah mengisi kekosongan yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya. Kalau yang ketiga ini, apakah bisa nggak memperdalam lagi dari apa yang sudah ditemukan di penelitian sebelumnya? Nah, artinya kita masih berkaitan ya dengan pertanyaan nomor 2. Apakah ada penelitian sebelumnya nggak? Penelitian sebelumnya itu sampai mana? Oh, saya akan perdalam lagi dari level itu, saya akan terus perdalam lagi. Atau saya akan lebih kupas, lebih menyeluruh lagi. Nah, ini juga bisa menjadi indikator ketika jawabannya adalah yes, berarti penelitian yang akan kita lakukan atau masalah yang kita angkat atau masalah yang kita temukan ya worth researching, layak untuk diteliti. Kemudian, ini juga termasuk pertanyaan yang bagus ketika memberikan indikator masalah yang kita kaji itu bagus atau tidak adalah mampu nggak penelitian atau masalah yang akan kita kaji itu menyuarakan suara-suara yang selama ini tadinya tidak muncul, kemudian tiba-tiba menjadi dimunculkan. Sesuatu yang tadinya tidak ada dan tidak diketahui oleh orang, kemudian kita kaji lebih dalam, ternyata oh, orang-orang ini yang tadinya tidak didengar, yang dimarginalkan, akhirnya bisa dimunculkan atau bisa diangkat dengan penelitian yang kita lakukan itu. Kemudian di poin yang kelima, apakah penelitian kita itu nanti ada manfaatnya nggak secara praktis? Ketika sudah ditemukan hasilnya, apakah hasilnya tersebut bisa digunakan oleh orang lain untuk meningkatkan suatu praktis atau suatu kegiatan atau sebuah tata cara? Misalnya, ketika kita meneliti sebuah pengajaran di kelas, dan kita menemukan bahwa hasil dari penggunaan metode tersebut benar-benar sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan anak dalam belajar, maka hasil dari penelitian ini akan menjadi sumber yang bagus untuk bagi orang lain ketika menggunakan metode yang sama untuk meningkatkan hasil yang ingin diperoleh. Nah, ketika mempunyai dampak seperti itu, artinya penelitian yang akan kita lakukan atau masalah yang akan kita kaji nanti termasuk yang layak research. Kemudian yang keenam, apakah, kalau tadi kan ke tata cara, nah yang keenam itu apakah penelitian kita juga bisa berkontribusi terhadap perubahan kebijakan dalam tatanan yang lebih besar. Apakah perubahan kebijakan kurikulum, apakah perubahan kebijakan dalam sistem belajar dan sebagainya. Nah, ini pun menjadi indikator. Kalau misalnya, wah ini kalau penelitian yang saya lakukan ini menemukan A, B, C, D, kemudian saya anjurkan, maka orang akan merubah paradigma yang ada, merubah kebijakan-kebijakan yang tadinya A menjadi B. Biasanya kalau pemimpin yang baik bisa melibatkan peneliti dalam setiap pengambilan kebijakan, karena kebijakan yang baik itu diambil setelah trial and error. Artinya trial and error-nya itu dilakukan oleh penelitian, baru kemudian dibuat kebijakannya. Artinya kebijakan tersebut akan lebih efektif, lebih efisien, dan kalaupun ada ekses yang negatif, eksesnya tersebut sudah tercover atau setidaknya sudah terlihat atau tereliminasi dalam proses penelitian sebelumnya. Nah, munculkan 6 pertanyaan ini sehingga Anda bisa menentukan, oke, masalah yang saya kaji nanti ini layak teliti loh. Jangan-jangan kita jangan sampai kita menerka-nerka, oh ini penelitian yang akan saya lakukan ini layak teliti loh, dari mana? Nah, gunakan 6 indikator ini. 6 pertanyaan ini, ketika jawabannya yes, oke. Itu bisa menjadi pegangan untuk kita bahwa penelitian yang akan kita lakukan atau masalah yang akan kita teliti itu berguna, berfaedah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah keenam-enamnya harus selalu muncul?
Sebetulnya tidak harus semuanya muncul, bisa salah satunya atau bisa menjadi beberapa poin yang bisa kita penuhi. Setidaknya masalah penelitian yang kita angkat, ketika nanti muncul hasil, ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap faktor-faktor yang tadi disebutkan. Apakah terhadap literatur yang ada, literatur yang dimaksud dengan di sini adalah teori-teori atau kajian-kajian yang ada. Apakah ini bisa meningkatkan tata cara yang sudah ada menjadi lebih baik, dan seterusnya. Jadi mungkin salah satu aja kita gunakan sebagai indikator, atau mungkin yang faktor-faktor yang lain seluruhnya bisa kita libatkan. Syukur-syukur bisa ke 6-6-nya terjawab, tapi rasanya agak berat ya kalau untuk menjawab ke semuanya. Oke, itu indikator ketika kita ingin menentukan bahwa penelitian kita layak teliti atau tidak. Nah, yang terakhir di video ini juga saya akan menjelaskan mengenai jangan terlalu idealis ketika membuat sebuah penelitian. Apalagi kalau misalnya terutama untuk orang-orang yang penelitiannya dibatasi oleh faktor-faktor tertentu ya. Saya sifatnya prinsip utamanya itu penelitian itu harus realistis ya. Realistis artinya bisa dilakukan dan terjangkau. Maka saya gunakan di sini. Perhatikan ini bukan menjadi patokan mati, tetapi bukan larangan juga, bukan parameter juga, tetapi lebih pada mengingatkan. Ketika Anda mau melakukan penelitian, ingat hal-hal ini sehingga Anda bisa mengatakan bahwa tidak harus selalu memenuhi idealisme yang terlalu menggebu-gebu, tapi akhirnya menjadi merusak diri sendiri. Maksudnya begini, ketika Anda mengerjakan skripsi itu ada batas waktu. Anda harus lulus dalam waktu sekian bulan. Ketika Anda mengerjakan disertasi juga sama, misalnya dibatasi sekian 3 semester, kalau sudah 3 semester harus selesai. Artinya kita tidak mungkin melakukan penelitian yang melebihi batas waktu itu. Karena kalau melebihi batas waktu yang sudah kita tentukan, ya kita yang rugi juga ya. Nah, saya mengingatkan bagi para peneliti yang ingin membuat penelitian itu, perhatikan 4 hal ini. Saya sebutnya realistik aja lah, realistis aja ya. Realistis artinya bukan berarti kita asal-asalan, tapi benar-benar memperhitungkan faktor-faktor yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Nah, research itu prinsip dasar utamanya saya katakan ada 2 ya, practical dan affordable. Terjangkau dan bisa dilakukan. Terjangkau dan bisa dilakukan. Nah, ketika menguraikan research itu harus practical dan affordable itu, ada 4 hal yang bisa Anda perhatikan dengan baik. Pertama, skill. Skill ini bisa berkaitan sama minat Anda, bidang ilmu Anda, kemampuan Anda, pengetahuan Anda. Jangan sampai kita membuat penelitian yang di luar kemampuan kita. Jangan-jangan kita membuat penelitian yang berada di luar jangkauan kemampuan kita. Jangan sampai kita membuat penelitian yang berada di luar bidang ilmu kita. Pastikan bahwa bidang yang kita teliti atau masalah yang kita teliti adalah masalah yang berada pada area jangkauan skill kita, skill dan minat kita. Jangan sampai misalnya saya misalnya di latar belakang pendidikan bahasa Inggris misalnya, tetapi saya melakukan penelitian yang berkaitan dengan lebih pada sastra. Bukannya tidak boleh, tetapi jangkauan keilmuannya akan terlalu dangkal untuk saya bisa mengakses lebih jauh tentang penelitian di bidang sastra, meskipun secara keilmuan sama masih satu rumpun. Tetapi karena bidang keilmuannya tidak terlalu relevan, akhirnya lebih baik kita mundur dari sana. Atau misalnya ada seorang misalnya sama-sama di bidang kesehatan, ada dokter mata meneliti misalnya tentang dokter bidangnya tentang jantung dan sebagainya. Relatif meskipun sama-sama dokter atau sama-sama di bidang kesehatan, tetapi ketika bidang keahliannya beda, itu akan menyulitkan bagi peneliti itu sendiri, ataupun menyulitkan ketika proses penelitiannya. Nah, perhatikan baik-baik ketika skill yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki, itu jangkauannya sampai mana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga masalah waktu. Tadi saya juga sudah mencontohkan time limit gitu ya. Penelitian-penelitian tertentu mungkin dibatasi oleh jangka waktu, seperti misalnya penelitian
Untuk skripsi dikasih hanya waktu 1 semester. Artinya kita harus benar-benar jeli untuk memilih penelitian seperti apa yang bisa dilaksanakan dalam waktu 1 semester, selesai 1 semester itu, bukan hanya proses penelitiannya, tapi 1 semester itu selesai dari sampai penulisan dan sebagainya, sampai report dan sebagainya. Dan benar-benar penelitiannya juga masih bagus gitu. Meskipun dibatasi waktu, tapi penelitiannya masih bagus. Penelitian yang misalnya tesis, disertasi, atau ada penelitian hibah yang dibatasi oleh waktunya tidak boleh lebih dari sekian tahun. Nah, waktu ini akan menjadi pertimbangan yang penting ketika Anda, oke, saya harus misalnya meneliti sekian lama dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan dengan baik. Kemudian resourcesnya sumber-sumber yang Anda miliki, sumber daya yang Anda miliki, terutama sumber daya itu seperti kayak tadi saya sebutkan, sumber rujukan, atau sumber rujukan itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis ya. Misalnya sumber rujukan tertulis itu kayak buku, artikel, atau jurnal atau publikasi-publikasi lain yang reliable ya, yang bisa dipercaya. Jangan sembarangan memilih sumber. Misalnya kita boleh browsing, googling dan sebagainya, dipersilakan, tetapi kita pastikan bahwa sumber yang kita kutip nanti, sumber yang kita gunakan itu bisa benar-benar memiliki data yang valid, data-data yang benar-benar bisa dipercaya, data-data yang bisa menguatkan posisi penelitian kita. Itu benar-benar harus diperhatikan. Ada nggak resourcesnya? Tersedia nggak resourcesnya? Jangan-jangan, atau misalnya sumber daya yang kita miliki, misalnya alat-alatnya menunjang nggak? Alat-alat yang kita miliki sudah memadai atau belum? Kita harus benar-benar menyadari ke sana. Jangan sampai kita melakukan penelitian yang resourcesnya pun dari sumber rujukan, alat yang kita miliki. Misalnya orang yang bisa kita ajak sebagai konsultasi itu misalnya sulit untuk dilakukan, maka pertimbangkan lagi dengan penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan adalah akses ya, akses akhirnya artinya ketika masalah penelitian kita sudah dimiliki dan sudah layak teliti, sudah benar-benar dianggapnya bisa dijadikan sebuah penelitian yang baik, tetapi kita tidak bisa mempunyai akses atau tidak bisa masuk untuk pengambilan data, tidak punya izin untuk melakukan penelitian tersebut, tidak memperoleh trust atau kepercayaan dari orang yang akan kita teliti, itu pun bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sepertinya ini jangan dilakukan, karena hal-hal tersebut nanti akan menyulitkan kita, meskipun kita harus tetap berusaha untuk merealisasikan apa yang kita targetkan, tetapi be realistic. Ketika memang mentok dan tidak bisa dilakukan, lebih baik kita switch topik atau kita switch problem yang akan kita kaji. Nah, ini langkah awal dalam proses penelitian ya. Jadi yang namanya research problem itu sesuatu hal yang simple, sedikit, kayaknya kecil, tetapi menjadi fundamental, menjadi basic, menjadi patokan pertama ketika kita ingin melakukan penelitian. Perhatikan dengan baik, rumuskan dengan baik, pastikan bahwa problem yang akan kita teliti itu benar-benar layak untuk diteliti, pantas untuk diteliti, dan mudah untuk kita, bukan mudah dalam relatif mudah, tidak mudah, bukan mudah dalam artian gampang, tetapi lebih pada doable, bisa dilakukan. Benar-benar semua resourcesnya ada, semua sumbernya ada, semua alat penunjangnya ada, dan akses sebagainya pun ada. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan awal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.